wujud yang kertas putih tadi menjadi uang 100 ribu. Nah, itu jumlahnya berapa? Dari 5 juta menjadi jumlahnya berapa? Nah, hampir 300. Hampir 300 juta. Nah, emang percetakannya itu percetakan gaib gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat Mistik? Ketemu lagi di Gapura Sakti TV dan tentu channel yang membahas tentang dunia mistik. Dunia yang memang sangat menarik untuk kita bincangkan dan tiada habis-habisnya. Dan kali ini seperti biasa terus masih bersama saya Sandi dan juga Bung Agus Siswanto dan Bung Andimo. Dan kalau di sesi yang lalu kita bicara tentang apa itu mistik, dan kali ini kita akan bicara tentang mistik dan penggandaan uang. Dan langsung saja kita masuk ke intinya dan kita akan berbincang-bincang dengan Bung Agus Siswanto dan juga Bung Andino ya. Bung Agus, kalau kita bicara tentang mistik, dan tentu ada mistik positif dan mistik negatif. Nah, mistik negatif itu seperti apa, Bung Agus? Mistik negatif itu segala sesuatu penyelesaian atau sebuah masalah yang dilakukan secara tidak semestinya. Tidak semestinya. Berarti hal-hal yang di luar kepatutan. Jadi menyimpang dari keadaan yang sebenarnya gitu. Nah, berarti berpikir negatif atau pikiran mistik negatif artinya ingin mendapatkan sesuatu dengan secara instan kalau dibungkam dengan penggandaan uang. Itu gimana nih? Berita yang viral saat ini banyak sekali penggandaan uang dengan mengatasnamakan dukun, ada yang mengatasnamakan paranormal dan lain sebagainya. Tentu apalagi nih menjelang tahun-tahun politik, itu sangat ramai sekali di Bung Agus. Ya memang sampai saat ini kasus-kasus itu masih ada yang terkait dengan penggandaan uang. Bahkan yang terbaru mungkin kita sudah dengar di wilayah Banjarnegara yang kemudian malah menimbulkan banyak korban yang tentu saja sangat disayangkan. Tetapi bahwa kasus terkait dengan penggandaan uang ini memang sudah lama dan cukup beragam bentuknya itu. Semuanya mungkin terkait dengan istilahnya penipuan, bahkan yang terakhir ini malah menjurus ke pembunuhan itu. Tetapi mengapa persoalannya kan gitu loh. Kenapa orang memilih cara instan untuk penyelesaian masalah ekonomi melalui jalur-jalur semacam itu. Gitu. Bung Agus, kalau penyelesaian jalur-jalur menyelesaikan ekonomi secara instan ingin mendapatkan kekayaan yang dengan pintas, contohnya dengan penggandaan uang itu, berarti paling tidak ada keyakinan yang pertama, ada sumber yang memberitakan yang bisa menggandakan uang, ada perantaranya yang mencari nasabah untuk bisa menggandakan uangnya, marketingnya. Nah, itu bagaimana bisa meyakinkan kalau orang itu bisa menggandakan uang ini, Bung Agus? Memang cerita banyak, cerita-cerita. Adanya orang yang memiliki bisa mengubah sesuatu dari benda tertentu menjadi uang, memang itu sebuah legenda lama yang sampai sekarang masih ada. Yang seolah-olah orang-orang yang mungkin di zaman kuno atau apa itu yang memiliki kemampuan seperti itu terjadi juga di zaman sekarang. Realnya kita tidak pernah tahu, tetapi bahwa kasus-kasus penggandaan uang itu masih terjadi. Persoalannya kan di situ. Dan bahkan dulu yang sempat ramai itu Kanjeng ya, yang Jawa Timur, yang itu bahkan melibatkan kaum intelektual waktu itu, orang ISMI lagi pula. Itu. Nah, paling tidak itu kan berarti kan mencari sesuatu kliennya itu berarti orang yang pertama lemah iman, Nah, lemah iman terus bingung. Malas berpikir biasanya. Karena malas berpikir. Kalau malas berpikir kan bagaimana dia kaya kan harus bekerja keras. Tapi ini bagaimana kekayaan? Wah, ini dengan menggandakan uang. Dan tentu kalau udah yakin, dia malas berpikir kan yakin keyakinan itu. Dia duit seberapa jual apa dimasukkan supaya digandakan itu bagus.
Yaitu dari sisi korban. Tapi kita juga jangan menafikan dari sisi pelakunya. Nah. Itu artinya orang-orang semacam itu, si pelaku-pelaku ini memiliki kemampuan sugesti misalnya, atau menginduksi calon korbannya itu begitu. Dan tim marketingnya juga yang mereka menyebarkan cerita sangat bombastis sehingga akhirnya orang-orang yang bahkan intelektual pun bisa terpikat. Gitu. Artinya kemampuan orang-orang yang kita katakan intelektual tinggi atau daya nalar tinggi itu bisa diruntuhkan sekejap oleh kekuatan tim marketing seperti itu. Barangkali pelakunya itu pakai umpan ini. Waduh, super korban dulu dia harus mengeluarkan misalkan dana sekian untuk umpannya. Ya memang itu mereka juga melakukan itu secara yang tidak sendiri ya. Artinya mereka punya tim khusus yang kita tidak tahu siapa ring dia itu bagian ini apa bagian lain. Tapi yang jelas itu tidak kerja sendiri. Gitu. Ya, itu memang karena kadang-kadang kepercayaan yang berpikir mistik secara negatif. Makanya kalau berpikir secara mistik secara negatif, ya hasilnya seperti itu. Ada juga yang motif itu. Jadi segala sesuatu untuk meyakinkan itu kan dibuat yang seram. Wah, misalkan ini orang menggandakan uang ke satu orang yang bisa katanya yang pelaku itu. Pelaku itu dia menghasilkan uang dan uangnya itu ditaruh dulu di kuburan sana. Itu berapa hari gitu. Begitu tuh Bung Agus. Ya memang banyak ragam cerita metodenya metode gitu loh. Meskipun sebenarnya kalau ditarik benang merahnya ya sebenarnya sama aja kayak gitu loh. Ya itulah kekuatan mereka memanage timnya itu. Tim kejahatannya itu. Kemudian disebar ke masyarakat sehingga akhirnya menimbulkan banyak korban. Dan biasanya memang dicari orang-orang tertentu yang bisa mempengaruhi yang lain. Ketika ada satu korban itu punya pengaruh misalnya di masyarakat, secara nggak langsung dia akan menyuruh di bawahnya itu ngikut semua. Baik, Bang Agus. Kejadian penggandaan uang itu banyak sekali kejadian. Barusan Banjarnegara, Kiai Kanjeng, dan itu juga kejadian-kejadian di daerah Jawa Tengah itu ada juga itu Bang Agus. Nah, sekarang memang ada nggak tuh orang yang memang mempunyai kemampuan ini duit misalkan duit ini 10 juta ini menjadi 100 juta dalam waktu secara gaib itu Bung Agus? Ya itu suatu ketika dalam perjalanan jurnalistik saya itu bukan. Ya di suatu tempat lah gitu saya bertemu seseorang. Nah dari obrolan itu saya bilang dia secara ini waktu itu dia menanyakan saya pekerjaan kerja apa gitu. Nah, saya bilang saya pekerjaannya di majalah, saya bilang khusus investigasi supranatural itu. Nah tiba-tiba dia bertanya sama saya, kalau kamu percaya nggak sama cerita uang gaib? Saya bilang yang penggandaan uang itu. Saya persisnya tidak tahu kayak gitu. Tetapi saya coba menelusuri kasus-kasus yang terjadi itu. Orang yang bercerita kepada saya itu mengatakan, saya ini saksi korban dari kejahatan dari korban kejahatan penggandaan uang itu. Nah, tentu saja saya tertarik kan cerita itu. Anda pernah mengalami, artinya Anda mengalami itu, apakah Anda melihat benar terjadi sebuah peristiwa misteri atau supranatural tergandeng uang itu? Saya korbannya. Nah, itulah mungkin yang membuat saya bahwa penggandaan uang itu kenapa masih diminati, karena memang ada orang-orang yang meskipun itu pelaku-pelakunya ini memiliki kemampuan penggandaan uang, tetapi pada dasarnya dia menipu. Nah, bagaimana penipuannya itu? Ini saya dapat cerita itu. Pria yang pada saya itu bercerita umurnya waktu itu sekitar 40-an ya. Dia bilang begini. Jadi dia bersama 5 temannya itu mendapat info tentang seseorang yang katanya bisa menggandakan uang. Nah, 5 orang tadi kemudian bertamu ke rumah orang tadi gitu. Ya seperti biasa. 5 orang itu berarti paling tinggi udah sindikat ini ya? Bukan, ini 5 orang ini korban. Oh korban. Korban ini dari berbagai profesi lah korban ini. Kumpul gitu ya? Tertarik tentang cerita adanya orang yang punya kemampuan itu. Yang katanya bisa menggandakan uang gitu. Atau mengambil uang secara goib lah istilahnya. Nah, 5 orang itu kemudian mendatangi gitu. Si tokohnya ini, tokoh supranatural lah itu. Terus ketika nanya kan saya pengen
mendapatkan uang gitu, apa secara goib gitu, apa Anda bisa gitu. Nah, terus si pelaku Supratyo bilang kalau memang mau lihat boleh, ya. Tapi tolong siapkan uang 5 juta. Waktu itu satu orang dimintai 1 juta. Jadi kalau 5 orang 5 juta. Itu untuk membeli minyak. Minyak itu katanya itu beli dari Timur Tengah. Timur Tengah. Nah, ketika itu sama suruh menyiapkan kaleng kerupuk, kaleng black. Nah, setelah itu mereka sepakat mengumpulkan uang, ya, mengumpulkan uang, dikasih ini. Itu juga sama ini. Setelah kumpul, setelah berapa lama mungkin dia pesan dulu minyaknya atau apa gitu. Kemudian di rumah si tokoh tadi itu udah disiapkan ini. Ternyata si tokoh spiritual tadi itu menyiapkan jerami yang padi ya. Nah, kemudian kaleng tadi, kaleng kerupuk tadi, kaleng black kalau nggak salah. Sehingga saya itu dia cerita itu warna hitam itu di dalamnya tuh ditaruh kertas APS yang dipotong-potong seukuran uang 100.000, terus dimasukkan ke dalam kaleng black tadi. Kemudian di atasnya ditutup jerami gitu. Jadi kemudian setelah semua sudah siap, kaleng black diisi kertas HVS putih yang dipotong seukuran uang, dimasukkan, kemudian ditaruh jerami di atasnya. Kayak gitu. Ditaruh berapa lama terus itu? Bukan, itu masih di rumah ini ya, di rumah pelaku. Kemudian dia di dalam kamar itu yang katakanlah ruang khusus dia itu dia melakukan ritual yang disaksikan oleh 5 orang ini. Jadi 5 orang ini yang katakanlah itu pasien lah ya. Pasien itu duduk di belakangnya. Itu perkiraan mungkin antara jam 10 atau jam 11 malam. 2 jam atau 3 jam. Iya. Nah, itu melakukan ritual, membaca doa apa, nggak tahu. Pokoknya setelah itu, setelah selesai, kira-kira jam 1 atau apa dibuka, terus ditumpahkan kali gitu. Itu mewujud yang kertas putih tadi menjadi uang 100.000. Nah, itu jumlahnya berada dari 5 juta menjadi... Bukan, kalau 5 juta kan yang buat beli minyak ya. Nah, dihitung. Nah, 5 orang tadi disuruh menghitung. Jadi jumlahnya berapa? Nah, setelah dihitung itu hampir 300. Hampir 300 juta. Nah, pada saat proses menghitung tadi itu salah seorang dari 5 itu mungkin penasaran, dia coba ngambil gitu loh. Saya ambil satu, saya mau beli gorengan istilahnya atau beli jajanan. Si tokoh spiritual tadi bilang, "Oh, jangan sentuh ini. Ini belum sempurna," katanya. Sehingga akhirnya ditumpuk rapi. 5 orang itu bekerja mungkin 1 jam, 2 jam. Dimasukkan kembali ke dalam kaleng black tadi. Nah, setelah itu si tokoh tadi itu, tokoh spiritual tadi menyuruh kaleng tadi dibawa ke rumah. Ke rumah salah seorang 5 ini. Kaleng ini kalian bawa, simpan di salah satu rumah kalian, taruh jerami di atasnya, jaga selama 3 hari, 3 kali 24 jam. Selama di tempat kalian, boleh 5 orang tidak harus menjaga sekaligus. Terserah, pokoknya jangan ditinggal dan tidak boleh ada orang lain yang masuk ke dalam kamar. Nah, 5 orang ini pulang dengan riang gembira itu, pakai mobil dengan bawa modal 5 juta lah istilahnya, mendapatkan hampir 300 juta. Dia bawa. Nah, dia bawa dari 5 orang itu sepakat di rumah, katakanlah disimpan di rumah si A gitu. Ditaruh kamar, keluarga nggak boleh ini, tapi yang teman-teman ini kumpul di situ. Nah, ketika proses menghitung nih Bung Agus nih, kayaknya dari situ kita bisa menilai ada keganjilan. Kenapa tuh duitnya emang belum sempurna? Emang percetakannya itu percetakan gaib itu Bung Agus. Ya, memang itu sempat jadi pertanyaan juga. Ini si tokoh yang yang korban yang bercerita kepada saya itu memang waktu itu tidak mengerti. Belum dikasih hologram kali. Kenapa hanya 1 lembar dari ratusan yang lembar itu segitu banyak uang itu. Cuma untuk sekedar katakanlah beli rokok atau apa, tapi tidak diizinkan dengan alasan belum sempurna. Kalimat belum sempurna ini memang tidak ada penjelasan. Ya, iya. Gitu. Artinya 5 orang ini ya mungkin udahlah pakai uang sendiri aja dulu kayak gitu loh. Karena dia bilang wah ini belum sempurna, tunggu 3 hari kayak gitu. Dan memang
3 hari itu kan sebentar aja Sebentar kan, aja. dengan uang segitu kan. Terus setelah dia pulang dijaga selama 3 hari itu gimana Bung Agus? Nah, ketika dijaga itu di dalam rumah itu memang kumpul, terutama kalau malam itu mereka berkumpul. Nah, entah malam pertama atau malam kedua, itu salah seorang dari yang 5 tadi yang bercerita pada saya itu cerita. Dia melihat jerami itu terangkat. Jadi kaleng itu di kaleng black itu tiba-tiba jerami itu terangkat gitu. Tapi dia nggak ngerti. Itu kan antara sadar tidak gitu. Dia lihat loh, kok jerami itu terangkat. Tapi dia biarkan. Ada remote-nya kali? Hanya satu itulah peristiwa kegaiban yang dia lihat di kamar. Di kamar salah seorang 5 tadi gitu. Dianggap gaib karena belum terungkap karena itu pengangkatan itu sebabnya apa kan begitu nih Bung Agus. Nah, ini kan harus tahu juga itu. Nah, terus gimana itu? Setelah itu? Sampai kemudian hari ketiga, kalau nggak salah sekitar jam berapa pagi itu, dengan riang gembira 5 orang ini kan, istilahnya udah siap-siap, ada yang udah bikin planning kan. Ya, terus dibuka. Dibuka. Begitu dibuka, isi kaleng itu kembali seperti kertas putih. Gitu. Tidak ada satu lembar pun mata uang. Nah, mereka loh, kok bisa kayak begini gitu kan. Pasti nanti setelah datang ke si pelaku tadi, pelaku supranatural tadi itu pasti dengan alasan, karena kemarin ngambil itu dengan alasan lain, sehingga jadi gitu kan? Bukan. Gimana? Lebih tepatnya begini. Jadi ketika mereka itu komplain mereka kan, komplain balik mereka ke rumah Pak Ramelan. Ditaruh, Pak ini kalengnya, kenapa isinya uang? Kenapa isinya kertas? Kertas putih semula. Nah tokoh spiritual tadi, dia lembut orangnya. Dia sederhana lah istilahnya, dia cuma bicara begini. Kalian yang menghitung uang, saya tidak menyentuh. Kalian yang memasukkan ke dalam kaleng itu kan, saya tidak menyentuh. Kalian yang membawa kaleng itu ke rumah kalian, saya tidak tahu. Kalian yang nyimpan sendiri di rumah kalian dan 5 orang di area kalian itu yang menjaga. Sekarang berubah jadi kertas, kok saya yang disalahkan? Saya tidak tahu kalian ini siapa, nggak tahu. Apa kalian nggak berpikir mungkin Anda di antara kalian yang melakukan pada saat yang lain pergi? Nah, mereka akhirnya pulang 5 orang tadi. Nah, kebetulan 5 orang tadi itu pertemanan baik gitu. Nah, mereka katakanlah diskusi gitu. Dari diskusi mereka mengaku semua istilahnya bersumpah lah ya bahwa mereka tidak, sebenarnya nggak perlu sumpah, namanya itu juga urusan mistik. Tapi mereka ternyata tidak ada satupun yang mengambil uang itu. Nah, pada saat setelah cerita tadi orang tadi itu dia salah satu perbincangan 5 orang itu yang jadi pertanyaan gitu loh. Apakah ketika mereka melihat kertas putih menjadi uang tadi itu matanya dia disihir atau dihipnotis sehingga sebenarnya dia itu menghitung kertas gitu, tapi dalam pandangan matanya itu uang gitu. Itu satu. Kalau saya ya memang. Jadi ketika dia menghitung uang itu uang asli. Uang asli, uangnya dari pihak si pelaku supranatural ini. Ditaruh di situ, balik lagi ke situ, diambil diganti yang kertas putih lagi. Kalau saya yakin itu. Nah, kalau yang ini ceritanya agak beda. Karena mereka itu melihat semua di dalam kamar itu. Artinya ketika kertas putih dimasukkan ke dalam kaleng itu ya di kamar itu ya disaksikan 5 orang. Artinya tidak ada sesuatu yang ditutupi. Kayak gitu. Ketika dimasukkan. Ketika dibuka sama 5 orang tadi itu pun saksi gitu. Itu kaleng yang dibawa pulang ketuker nggak dengan kaleng yang lain? Nah, kan salah satu itu. Nah, kan tapi ada trik juga, trik sulap Bung Agus. Memang bisa bahwa kemungkinan itu bisa. Tapi yang jadi pertanyaan 5 orang itu setelah mereka merenungin kejadian itu, kejadian apa sih itu? Mereka hanya menduga 2 tadi. Dugaan 2 itu bahwa mereka disihir. Disihir atau dihipnotis sehingga melihat kertas putih itu uang itu satu. Nah, yang kedua bisa jadi ada campur tangan ekstra dimensi. Nah, kalau saya begini Bung Agus. Kalau itu bukan karena campur tangan atau disihir. Itu memang trik. Ada trik. Jadi ketika dia masuk, ini duit beneran Bung Agus, tapi duit beneran di kaleng ini disimpan di dia, yang kaleng yang duit putih tadi disuruh bawa dia. Yang jelas itu yang pertama. Itu bukan karena
karena dia disihir itu enggak, karena dia yakin, udah yakin, karena ada kepercayaan dengan supranatural, udah keyakinan dia, disuruh ngapapun mau Bung Agus, gitu loh. Ya memang itu sebuah cerita yang saya dapatkan dari itu, bahwa itu menunjukkan bahwa realita ketertarikan orang terhadap penggandaan uang itu ada. Seperti yang terjadi baru-baru ini. Hanya bentuknya berbeda-beda. Nah, termasuk yang saya barusan ceritakan tadi itu, detailnya bagaimana, artinya apakah itu kemudian korban dari sebuah kejahatan si ini ya, tokoh tadi itu, atau bagaimana nggak tahu. Hanya karena kebetulan secara materi mereka kehilangan uangnya tidak banyak kan, hanya satu orang 1 juta. Mereka tidak mau meributkan itu. Ya itu yang saya dapatkan cerita itu. Iya. Yang jelas berarti paling tidak dari sekian cara itu, metode pengadaan uang itu ujung-ujungnya 378 ya. Ya. Tidak ada tidak ada pasien katakanlah ya, pasien. Dan memang saya belum pernah mendapatkan cerita yang sukses gitu. Itu selain dari cerita yang tadi, selalu cerita itu ujungnya korban gitu. Artinya merugi. Nah, gitu. yang jelas kalau saya pernah mendengar cerita ada yang sukses Bung Agus. Karena kan ini sukses itu pengadaan uang nih. Nah, waktu itu kejadian tahun berapa itu ya? Kebetulan si paranormalnya itu sempat mendekam di penjara sampai terus akhirnya meninggal tuh. Itu di daerah Jawa Tengah sana lah ya. Jadi penggandaan uang pertama, oke, 1 juta jebret. Jadi 5 juta. Gitu loh. Akhirnya kan setelah itu kan tertarik lagi, ini ada berapa orang gitu. Ini ada calonnya juga gitu kan. Akhirnya jadi deh naruh nih 50 juta. Lagi giliran 50 juta. Besok lagi dapat. Ini 5 juta udah tarik, terus dapat lagi kan. Nah, ternyata setelah saya pusing lama nggak jadi. Dapatlah uang palsu akhirnya. Jadi uang palsu, cetakan hampir mirip uang palsu. Sampai itu ada yang kabur kemana gitu, sampai orangnya ditembak polisi itu. Sampai ditembak polisi atau gimana gitu. Gitu loh. Nah, sampai itu oknum tadi masuk ke penjara sampai itu pernah terjadi seperti itu. Jadi memang diumpan dulu gitu, dia jadi dulu, kalau yang sedikit sih nggak masalah gitu. Biasa kalau triknya kan seperti itu. Ya memang biasanya emang kalau cerita-cerita tentang kasus penggandaan uang seperti tadi itu, ujung-ujungnya yang disalahkan juga makhluk gaib itu. Ya, yang padahal mungkin makhluk itu tidak tahu tahu gitu jadi loh. tumbal. Wah itu jinnya kurang sajen sehingga akhirnya dia melakukan itu. Jinnya kurang sajen. Akan yang disalahkan kebodohan kita menyalahkan hipnotis, dihipnotis. Padahal kebodohan kita Bung Agus. Nah ini kalau boleh saya tambahkan ya, tadi cerita yang sama saya itu dia memang mengakui ketika itu dia masih berumur mungkin sekitar 27 ketika peristiwa itu. Jadi waktu ngobrol sama saya memang waktu itu udah sekitar 40-an. Saya itu dia bilang waktu itu memang pengen cepet kaya. Nah, ya kan, pengen cepet kaya, duitnya pas-pasan, kerjaan lagi susah. Iya. Kan biasanya bersih itu Bung Agus. Borongannya juga jarang-jarang. Borongan jarang karena apa? Kurang strategi marketing, terus pekerjaannya kurang bagus, kan itu juga kan harus introspeksi Bung Agus. Dia memang akhirnya mengakui itu bahwa ketika masa mudanya itu, ini tambahan sedikit dari cerita dia. Jadi dia memang waktu itu banyak melakukan hal-hal yang di luar ini akal rasional yang dia lakukan, salah satunya tadi. Baik, Bung Agus. Berarti paling tidak kalau kita cermatin apa yang kita bincangkan tadi dan pengalaman-pengalaman Bung Agus selama menginvestigasi si korban, itu ternyata bahwa semuanya itu tidak berkaitan dengan dunia mistik. Jadi berkaitannya dengan memang penipuan ya, penipuan untuk mendapatkan uang itu aja. Tuh. Jadi ketika seseorang yang katakanlah sudah mengalami sebuah masalah, kemudian dia punya pikiran mistik yang negatif tadi, itu memang membuka celah pihak-pihak orang-orang tertentu yang ingin melakukan kejahatan. Dan orang-orang ini sangat rentan, kayak gitu, sangat rentan. Paling tidak berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, berarti kita harus membuang jauh-jauh berpikiran mistik negatif. Artinya kenapa? Kita harus mempunyai etos kerja, logika kita. Artinya apa? Kita jangan sampai ingin mendapatkan sesuatu dengan instan,
dengan sekonyong-konyong datang, nah, itu langsung dapat, nggak ada. Semuanya itu memang harus dimulai dari nol, nggak ada. Orang sukses itu nggak ada langsung tiba-tiba sukses, itu nggak ada. Jadi memang dari nol. Jadi pertama kita memang harus kita harus berpikiran positif, Bung Agus. Bahkan kalau ada istilah hujan uang itu, tapi kan istilah hujan uang di negeri orang kan maksudnya tetap bekerja. Iya. Bukan benar-benar jatuh di tempat kita. Baik, kalau begitu Bung Agus, kita close aja berarti kesimpulan kita, bincang-bincang kita hari ini tentang penggandaan uang. Kesimpulannya adalah penggandaan uang itu tidak ada hubungannya dengan mistik. Yang jelas itu murni 100% penipuan. Terima kasih atas partisipasi juga kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Gapura Sakti TV. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.